Intinya kan komunikasi. Benar, komunikasi. Lu bisa bahagia apa enggak, lu tahu dulu komunikasi. Sekarang untuk masalah teman makan teman atau apa SMS, saudara makan saudara. Hai Sobat Rusu, Real Usu Official. Balik lagi dengan gue Usu dan dua sahabat gue ini, Ari. Halo, nama gue Ari, seperti biasa si Mr. Opportunist. Oke. Gua agak udah kenal lah ya, nggak usah kenalan lagi. Hari ini gimana nih? Jadi kita di sesi retak ya. Realita tak tentu fakta. Jadi di siang hari ini gue mau ngobrol santai nih seputar masalah kehidupan anak muda di zaman sekarang. Berat nih, berat. Berat ya. Berat. Kehidupan Anak muda di zaman sekarang. Oke. Problematikanya atau gimana nih? Problematikanya biasanya masalah apa sih? Banyak aja percintaan. Cinta. Standarnya sih percintaan. Mungkin biar temen-temen yang nonton nggak pada pusing juga. Iya, iya. Karena kalau kita ngebahas tentang matematika, lu nggak bakal nonton, puyeng sendiri. Nanti kita sendiri juga puyeng. Iya, beratnya kehidupan itu udah berat-berat. Iya. Misteri cinta tuh kuat banget ya. Yes. Pasti kalian suka bisa terima nggak kalau ada apa namanya teman makan teman. Kita ngebahas teman makan teman dulu di masalah percintaan. Temen makan temen ya. Gimana? Teman menurut- makan teman. Expand dong, coba dong. Ya, Gue punya Best malah. malah. Ada. Experience malah. Ada. Untuk Cerita. teman makan teman ya. Pengalamannya. Khususnya teman makan teman. Karena gue si Mr. Opportunist tadi. Ini lu berarti yang makan apa si yang dimakan nih? Gue yang makan. Oleh Gue yang makan. Karena gue opportunist. Oke. Dan ini pengalaman gue pribadi ya. Mhm. Pengalaman pribadi sebut saja si laki-laki ini, bahkan laki-laki ini saudara gua, sepupu gua, Saudara. si perempuan ini Berarti makan saudara nih udah hitungan. Bukan teman. bukan teman lagi, saudara gua sikat gitu ya. Jadi Terus? apa namanya, saudara gue ini sebut saja namanya Joko ya. Nah, si perempuan ini sebut saja namanya Suci. Siti apa Suci? Suci, Ah. karena sepatu gue putih, Suci ya, jadi kayak sepatu gue Suci. Nah, jadi posisinya karena kita kenal, karena dia ceweknya saudara gue ini, si Joko ini, nah si Suci ini pernah nih kejadian, Joko ngilang. Dia megang nomor handphone gue, Dia megang nomor handphone gue, ngubungin gue dong. Nah, lama-lama nih makin kesini nih makin sering ngilangnya nih si Joko nih. Udah makin intens ngobrol Yes sama dia. dong. Dan zaman dulu kalau kalian tahu ada namanya Yahoo Mail yang sekarang nggak pernah dipakai. Oh. MSN itu bukan? Yes, Yeah. Messenger itu, Yahoo Messenger itu kan. Nah, jadi sering lah gue tuh chatting di situ sama si Suci ini. Nah, setelah itu timbul chemistry dong. Timbul chemistry. Pastilah. Pada akhirnya Suci memutuskan si Joko. Buat lo. Buat gue. Dia bilang, kalau aku putusin gimana? Terus gue bilang, tapi masalah enggak buat kamu? Gue tanya, terus dia bilang, ya dia juga ngilang, kamu yang ada buat aku. Ya udah dong, dalam keadaan itu ya silakan, itu pilihan lo ya. Diputusin lah si Joko ini. Setelah itu, ya barulah, jadi kita fix ya. Jadi ya pacaran lah gua. Berapa Jadi, lama lo ngedeketin dia? nggak nyampe 2 bulan. Tapi lu parah juga men. Kalau gua nih, misalkan nih, kalau cowoknya bener nih, berarti lu gak bener lo kayak gitu kan. Kalau misalkan cewek bener nih, dan dia tahu apalagi itu cewek saudaranya kan. Kenapa gak lu kenalin ke teman lu aja kayak, ya udah deh lu mau nggak sama temen gua, ada nih temen gua yang gini. Lo chemistry kan kebangun di awal di gue bro. Atau mungkin lo bisa memperbaiki hubungan mereka berdua dengan cara mendekatkan lagi gitu. Kan bisa kan? Karena kan gue bilang tadi, dalam hal itu gue oportunis. Gue merasakan ada Karena memang kesempatan. Ini cewek cakep. Lo juga ada rasa. Iya. Lo ada Ini rasa. cewek cakep. Terus disia-siain sama si Joko. Si Joko ngilang mulu kan. Kurang ajar Di ya. otak gua, ini dibawa kondangan nggak malu. Ya kan di otak gue ini. Bisa kali gue bawa. Ya dong. Kondangan. Bisa kali gue bawa kondangan nih. Karena cakep ceweknya. Tapi sama lu bahagia nggak tuh cewek? Gue malah pacaran sama dia itu kurang lebih
Sebulanan lebih cepat putusnya daripada deketnya. Pacaran sebulan. Deketnya ini Oh, deket 2 bulan nih, sebulan. intensitas kita nih pada saat si Joko ngilang nih, sampai pacaran nih. Pacaran itu berjalannya cuma sebulan. Berarti lu lapar mata tuh namanya. Iya, kan gue bilang oportunis, gue ada kesempatan gue ambil bukan berarti gue panjangin. Iya. Gitu, ada kesempatan aja. Dan gue ngelihat perempuan ini cakep segala macam, ya terus dianggurin gitu kan, ibaratnya ikan asin ya. Seekor kucing pasti ngambil dong, walaupun nggak habis nih sama si kucing. Sebulan gue putus, karena gue menemukan yang lebih baik lagi saat itu. Terus lu tinggalin tuh cewek. Putus baik-baik. Terus baik-baik. Putus baik-baik, jadi bukan karena gue kayak Joko ya, gue ngilang sampai diputusin, enggak. Gue bilang, kita stop deh. Tapi menurut lu konteksnya bener nggak sih dia ngerebut pacar kayak gitu? Tapi dengan cara kan tadi dia juga ngebahagiain tuh cewek walaupun sebentar gitu kan. Nah, iya balik lagi sih kalau menurut gua kayak perspektifnya kita lihatnya dari sisi negatifnya atau positifnya dulu. Bener gak sih? Kalau dari sisi positifnya, lu rescue nih cewek. Iya. Gitu kan? Dia ngebahagiain gitu. Walaupun hanya sebulan. Enggak, lebih lah tadi. Sebulan. Pendekatannya 2 bulan. 2 bulan, berarti 3 bulan Tiga total. bulan. 3 bulan gue menyelamatkan mentalitinya dia ya. Iya. Itu short term kan, maksudnya kalau menurut gue itu pendek banget kan. Yes. Buat lu bikin bahagia juga menurut gua belum sih gitu kan. Bahagianya dari sisi apa dulu nih? Dari sisi kebutuhan biologis kah? Oh enggak. Atau gimana kan? Bahas apa lagi nih? Kalau dari sisi kebutuhan biologis ya, saat itu memang kekosongan hati dia yang keisi banget sama gue tuh kekosongan hati, karena kan gue tipikal kan gampang adaptasi nih gue. Gue suka ngelawak, bercanda segala macam. Dia mungkin suka itu. Dan pada akhirnya kenapa kita putus selama sebulan? Satu, gue menemukan lebih baik dan gue jujur sama dia, daripada harus gue hancurin hati lo, lebih baik udah kita stop nih. Daripada lo bodohin. Tapi saudara lu tahu akhirnya? Tahu lah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perspektif si cowok, itu udah pasti negatif. Pasti. Dan sampai detik ini gue akhirnya jauh. Sama segitu. Iya lah, acara diambil. Sepupu kandung gue. Ya berarti ada akibatnya kan? Ada akibatnya memang. Even itu dengan temen juga pasti kayak gitu juga. Pasti, rata-rata kan gitu. Rata-rata pasti gitu. Ada yang memaafkan, ada juga yang tidak memaafkan. Ada juga yang memaafkan tidak melupakan. Banyak yang hal-hal kayak gitu. Cuma maksud gue, poinnya di sini, di sisi gue adalah perempuan ini kasihan. Kenapa lo gantung? Ada gua yang bisa meluk lo. Ini gua. Jadi positifnya itu. Ada gua yang bisa, kalau lu punya masalah, lu bisa sharing sama gua. Kalau lu cuma sekedar mau ketawa, lagi sedih, gua bisa menghibur lu. Daripada lu cuma nelfonin orang yang nggak ngangkat teleponnya. Ya benar sih kalau menurut gue. Kalau gue, Iya. tapi kalau dari kacamata lu nih, yang bener-bener lu pakai kacamata ya? Iya, tapi tetap maksud gue gini loh. Apa namanya? Gue kurang setuju karena harusnya lu tuh bisa mengalihkan ke orang lain lah, karena lu tahu kan itu ini orang deket gue Nah, nih. gini, Gitu terlepas sih. kalau terlepas dari masalahnya si Ari nih. Ah. Oke lah dia paling ngerebut dengan cara baik-baik, tapi akhirnya dia putus ya. Cuma sebentar gitu nyenenginnya. Ada juga yang orang ngerebut pacar temannya, tapi sama dia dijadiin awet, dibenerin. Itu menurut lu masuk konotasi dia bener atau enggak? Yang ngerebut itu? Merebutnya konteksnya apa dulu? Konteksnya dia bener. Jadi dia nyelamatin hubungan yang udah lama banget. Ya berarti itu ya, tahun. toxic relationship. Terus nyelamatin sama dia dibahagiain. Nah menurut lu itu orang itu bener apa enggak? Selama caranya yang dipakai benar bisa benar, tapi kalau yang caranya yang dipakai kayak bela lu ngapain sama dia, padahal jelek-jelekin si pacarnya yang eksis gitu kan, ya itu salah. Cuma kalau caranya benar Tapi konteksnya- memang toksik nih hubungannya, terus Toxic. dan si ceweknya yang lari, ya itu juga sebagai laki-laki nggak bisa disalahkan juga gitu. Tapi kalau emang lakinya yang ngejar dengan jelek-jelekin si cowoknya, itu salah kalau gue bilang. Kalau kayak gitu, lihat dulu dari alasan Joko untuk ghosting itu apaan? Nah, buat para yang nggak tahu, ini tiba-tiba ada suara dari mana? Ini tiba-tiba ada penonton aja nih datang. Jadi gimana? Level apa tadi Si Joko nge-ghosting kenapa? Joko? Alasannya dia si Joko ghosting si sibuk? Suci ini Sibuk. Alasannya sibuk. Sibuk doang. Dia memang lagi sibuk. Dia itu salah satu ketua organisasi di kampus saat itu. Dan dia satu kampus sama gue juga. Dia satu kampus. Cuma dia junior gua, si Joko ini. Dan dia karena gua udah senior, gua kan udah nggak boleh ikut organisasi kan.
Nah, dia masih sibuk di organisasi. Alasan dia itu, memang sih mungkin menurut perempuan-perempuan yang dengar kalimat itu akan berpikir klise banget sih alasan lo ya, nggak bisa ngangkat telepon, masa sih lo telepon sampai malam lo sibuk organisasi, kan gitu ya. Pada intinya mungkin dalam hatinya si Joko sendiri pun emang pengen cabut. Mungkin ya. Itu kan asumsi lu. Iya. Asumsi lu, ya kan? Asumsi lu. Iya. Mungkin iya. Mungkin. Tapi kan sesibuk-sibuknya cowok pasti ada waktu dong buat ceweknya. Iya. Itu makanya asumsi gua. Asumsi gua tuh mungkin memang pengen ninggalin. Ada arah mungkin pengen ninggalin, cuma dengan cara seperti itu yang kurang baik, menurut gua kurang baik. Kalau cara ninggalin perempuan kayak gitu, maksud gue kalau memang lo mau tinggalin, ya tinggalin gitu, karena memang nggak cukup gitu. Terus jadi posisinya kalau udah kejadian kayak gitu, menurut gua ya pantas lah gua ambil. Kenapa enggak? Karena menurut gua nih si Joko ini pun juga akhirnya tidak berkomunikasi sama gua sampai sekarang. Point of relationship itu apa sih? Intinya kan komunikasi. Benar, komunikasi. Lu bisa bahagia apa enggak, lu tahu dulu komunikasi. Sekarang untuk masalah teman makan teman atau SMS saudara makan saudara, intinya apa? Komunikasi. Dia satu kampus sama gua, dan kalau Ya, memang mau putusin, tapi dia sama lu sama nggak gua. takut jadi persaudaraan lu hancur apa gimana? Itu resiko yang memang harusnya gua ambil, memang. Dan gua sadar gitu. Tapi karena itu tadi, gua punya opportunity di sini, gua punya kesempatan di sini, ya kenapa enggak? Dan kasihan gua sama perempuan itu, dan perempuan itu bisa gua bawa Kondangan tadi. kondangan. Ya, konteksnya gue bawa kondangan karena cantik dan baik, bukan perempuan yang gayanya sorry itu saya yang banyak nih kayak cari-carian gitu. Enggak, baik. Terus dia juga latar belakangnya keluarganya baik. Siapa yang harus gua patahin dari Angga jangan punya saudara gua? Nah mungkin lo dari sisi cewek gimana? Ada Kalau menurut gue view lainnya? saudara ya, maksudnya saudara Iya. gitu loh. Gua agak-agak rancu juga dengernya gimana gitu ya saudara. Tapi kalau Teman sih nggak masalah gitu Sekarang loh. kita teman TNT deh, kita kembali konteksnya ke dalam TNT. Berarti kita udah out of your story nih ya? Out of my story, oke. Oke. Ini anggap selesai karena memang gue juga udah saling memaafkan. Tapi parah, tapi lu parah men. Kesempatan bro. Iya. Ini kesempatan. Menurut gue ada kesempatan ya. Iya. Tetap gue akan tetap menurut gue selama ada kesempatan dan itu menurut gue baik akan gue ambil. Ya dong. Gue akan memastikan ini air apa bukan. Gue akan mastiin dulu. Tapi kalau memang di dalam plastik ini ternyata emas, kenapa nggak gue ambil? Kita cobain ya. Ya kalau lu ambil kenapa lu cuma sebentar doang gitu loh. Kenapa nggak lu seriusin gitu. Karena menurut, nah itu kan gue bilang, gue oportunis. Makanya gue julukan gue kan Mister Oportunis. Gue begitu ketemu kesempatan, ya cewek yang lebih baik lagi, gue ambil lagi. Ya, udah nggak beres nih Cong. Gitu. Ini kutu loncat ini. Kutu loncat ini. Kan tadi gue bilang terlepas dari masalah dia, ada juga kan orang yang udah ngerebut pacar orang karena dia terjerat toxic relationship, dia mau nyenengin, apa itu dalam konteks yang dia benar apa yang menurut lo dia salah gitu kan? Salah sih. Kalau menurut gue salah. Tetap salah itu. Tetap salah. Iya. Walaupun dia nyenengin orang itu In sampai my akhirnya point dia of jadi view salah men. Karena itu orang terdekat lo lah gitu. Dan ya cuma ngilang gitu doang, itu ceweknya gatel juga berarti. Sekarang gue tanya, ya kalau cewek itu nggak bahagia gimana? Misalnya seandainya gini, lu punya temen dia pacaran sama orang itu 10 tahun misalnya, dia nggak disenengin, bete, udah pengen, tuh cewek udah pengen lepas nih tapi tuh cowok ngikat. Setiap saat cerita sama lu curhat, nangis dia nangis apa segala macem ya kan, lu kesentuh nggak hati lu? Kesentuh Sedangkan tapi- lu sama dia Iya. posisinya juga lu suka gitu. Oh ya itu beda cerita. Nah, chemistry itu kan kebangun. Berarti lu kan Kesentuh, lu kesentuh, ada kesentuh. sukanya ketika dia mulai ini kan mulai approach lu kan. Iya dong. Bukan dari awal lu suka terus kemudian dia tiba-tiba approach lu ya. Itu kan beda ceritanya tuh. Itu kita punya dua poin nanti berarti. Iya. Nah, untuk yang poin pertama tadi, saat si ceweknya approach nih, ini kan ceweknya approach gue. Kalau kembali ke case gue tadi ya, Iya. ini approach gue, akhirnya chemistry kebangun, gue suka juga, dia suka juga sama gue sikat, dia mau nikah, Iya, jadi- oke selesai. Tapi Sekarang, nah poin- kalau poin tetap, kedua. tetap maksud gue gini, kalau poin kayak gitu harusnya cewek itu sebagai cewek paham nggak dia nggak boleh share masalah hubungannya ke temen cowok harusnya ya. Berarti kan ceweknya juga yang salah. Karena kita laki-laki, Nah, karena kita laki-laki. Tapi kalau yang lu bicara sama dia nggak bisa,
Karena dia perempuan, kita laki-laki tahu isi otaknya. Iya, Termasuk penonton ini nih satu tahu gue isi otaknya. Mau gimana pun tetap kembali lagi rules percintaan itu seperti apa gitu. Aturan percintaan itu apa? Ketika dia masih ada hubungan ya nggak bisa dong. Dia masih ada terikat hubungan loh. Untuk cerita ke orang lain ya. Untuk cerita ke orang lain. Nah itu yang maksud gue tadi kayak lo kenapa ceritanya ke lawan jenis, kenapa nggak sesama jenis aja? Banyak loh perempuan Ya kan, kalau yang lagi konteksnya banyak dia cuma teman bisa cowok. dekatnya sama Iya. lu. Cuma kembali lagi harus rules percintaan itu. Komitmen. Bapak ya rules hubungan antara kedua belah pihak belum ada kata putus. Kedua belah pihak belum ada kata putus. Ini bangke juga di penonton satu ya. Iya. Oke, kedua belah pihak belum ada kata putus, tapi yang satu ini sudah hilang kabar. Iya. Udah ada komunikasi. Dia udah terjebak toksik hubungan Berapa lama? toksik. Berapa lama nih nggak ada komunikasi lo? 2 bulan kan, makanya jadi chemistry ke gue. Nah, ya, Seharusnya lu oke lah. harusnya kasih advice ke dia. Coba lu kelarin dulu deh sama cowok lu. Lu harus ketemu dulu nih. Harus Berarti ketemu kan dulu. lu mau- selesaikan dulu nih. Berarti di titik itu lu mau gue jadi penengah kan? Iya. Gue jadi penengahnya Oh. antara si Iya. Suci sama si Joko Iya. kan? Nggak bisa, kenapa? Karena gue oportunis. Karena dia Ini pengen nih, memiliki. sifat dasar gue mau ngambil lu. Poin gue itu. Itu bukan oportunis. Lu nggak ngerti aturannya. Percintaan itu. Gue ngerti aturannya, gue ngerti hubungan. aturannya, tapi gue rusak aturannya. Hmm. Ngerti gak lu? Nah jadi memang sengaja, gue tahu, tapi bukan berarti yang tadi lu bilang, gue jelek-jelekin si Joko. Enggak. Gue cukup dengerin cerita-cerita dia. Kenapa sih? Iya nggak, tapi Ini? setelah lo bilang 2 bulan make sense sih. Nah sekarang kita kembali ke point of view kedua ya. Yang pertama tadi si cewek ini approach. Nah kalau kita dihadapkan dalam TNT, di mana kita berkawan nih Cur, Angga, berdua nih, Iya. kita berkawan. Suka lah kita nih sama satu perempuan, ya kan? Oke. Lo nggak mau ngomong sama nih perempuan karena banyak yang lo pikirin, lo pengen bikin, lo mau nembak dia dengan romantis, mau nembak dia dengan, pokoknya lo memastikan dulu deh bahwa si cewek ini suka sama lo dan lo juga suka sama dia nih, lo memastikan itu dulu. Menurut gua si oportunis, ya kembali lagi, gua si oportunis, lama lo geraknya, gua tembak duluan diterima gua. Paling kita kawan nih, gua approach nih cewek, gua deketin nih cewek, terus diterima tanpa adanya komunikasi. Gua nggak tahu kalau lu suka sama dia dan lu pun nggak tahu kalau gua juga suka sama dia. Iya kalau misalnya kayak gitu nggak ada yang bisa disalahin. Nggak ada salahin. Nggak ada Kan yang bisa kalimatnya nggak tente. Enggak. Akan jadi tente pada saat Udah ada komunikasi kayak, gue Lu cerita ngomong lu, nih. iya, gue kayak mau deketin musuh nih, misalkan gitu. Nah, terus lu tiba-tiba yang masuk terus lu jadian ya, lu makan gue berarti gitu kan. Baru Iya. masuk tuh apa poinnya, poin si teman makan temannya. Nah, gitu. kalau itu terjadi, Hmm. misalnya, lu udah ngomong sama gua suka nih sama si Usu, ya kan, perempuan tulen segala macam, tapi gua takut. Iya dong. Iya. Lu kan ngeliat dulu nih, lu kelamaan nih. Tapi gua bilang sama Cur, gua juga suka sama dia. Terus gimana? Gua mau nembak dia besok. Lu ngomong gitu, Iya. ya udah kita kompetisi aja. Lebih fair berarti. Lebih ya? fair. Daripada harus terjadi TNT. Iya. Berarti fairness-nya di situ. Iya, fair enough dong. Ya Lu- kalau kalau kayak gitu jadinya, kalau misalnya itu terjadi, berarti di case gue itu gue pelakor dong. bukan pelakor, lu pecekor. Pecekor. Lu cewek orang. Berebut cewek orang. Iya. Pecekor. Jelek banget anjir. Ya gimana dong, kalau pelakor kan lu rebut laki. Oh iya, pecekor. Jadi di case gue tuh gue pecekor. Cekor. Tapi seorang pecekor ini menyelamatkan seseorang walaupun cuma 3 bulan. Iya, jadi Ini dalam konteks lu jangan langsung ini loh. langsung istri kan? Jadi Masih nggak- pacaran kan? Ya kalau suami istri ya udah sangat udah jelas dibenarkan. hukum ya kan? Udah jelas hukum. Iya, jadi lu jangan langsung mendeskripsikan kalau teman makan teman itu udah pasti buruk ya. Kan semua kan pasti Iya. ada penyebabnya dulu. Maka tadi gue kenapa. bilang di awal, based on perspektif aja. Kita lihat dari negatifnya apa, positifnya dia rescue nih, dia menyelamatkan nih cewek dari Dan kesepian. gue juga punya asas Ya, manfaat. kan? Dan gue juga punya asas Lu manfaat. menyelamatkan tuh cewek dari kesepian gitu kan. Yes. Sebenarnya dari sisi negatifnya ya lu bypass orang yang lu kenal sangat dekat gitu. Bete di situ sih. Bener nggak penonton kita selalu? Benar. Iya. Kan intinya gini, ketika ada cewek yang ditekan psikisnya sama pasangannya, kan pasti dia nggak akan bisa berpikir jernih dong. Ada orang datang ngasih pikiran yang fresh, akhirnya dia tertarik, apa itu jadi masalah? Kan semua tergantung waktu.
Mungkin dia waktunya lebih lama untuk ngedeketin cewek ini supaya cewek ini bisa nyaman ke dia kan. Benar. Itu jadi Itu selama harus dihargain Gue juga sekolah dong. poin ini. harus dihargain dong ya. Iya, ya harus dihargain. Cara dia supaya ngambil hati itu. makanya tadi gue gimana? bilang balik lagi ke caranya si pelaku ini melakukan melakukan Pelaku aksinya. yang mana nih? Melakukan aksinya. Pelaku yang mana nih? Dua-duanya, either yang cowoknya atau yang ceweknya. Aksinya ini seperti apa dilakukan gitu kan? Gitu. Kalau dengan menjelek-jelekan ya itu udah salah lah. Gitu. Tapi kalau cuma dengan chemistry datang sendiri dengan gap yang 2 bulan itu. Nah, kalau misalnya dia tidak menjelek-jelekan, tapi dia dengan secara baik-baik ngambilnya, terus diurusin baik-baik, walaupun konteksnya dia ngerebut pacar teman. Nah, menurut lu gimana tuh penjelasannya? Apa itu masuk kategori baik atau enggak? Agak rumit ya sebenarnya. Ini pembahasan udah kok jadi rumit. Iya, maksud gue jadi balik lagi nih. Kalau emang ya ini back of your story ya. Yeah. Kalau emang harusnya lu tahu lah dan lu bisa merasakan harusnya. Kalau emang si Joko itu emang niat ninggalin di cewek, kenapa dia masih hurt feeling sampai sekarang sama lu? Masih selek nih. Masih selek sampai sekarang. Kalau emang niatnya dia ngilang buat ninggalin gitu, maksud gue. Masuk sih. Memang itu ada salah dua. Iya, dan ya baik lagi ke my point of view buat yang kayak gini gue tetap memberatkan ke si cewek sih. Karena kenapa ceweknya itu cari teman cerita ya lawan jenis yang dimana lawan jenis itu ya otaknya sama cuy. Ya makanya muncullah cerita, muncullah kalimat yang selalu kita dengar. Kenapa sih lo harus berantem berdua cuma gara-gara perempuan? Yes. Nah, Iya, Gitu jadi sih. oke. Jadi intinya gini, makanya ketika dalam suatu hubungan kita udah ngerasa nggak sehat hubungan kita, better diomongin. mending diomongin jadi biar nggak ada pihak ketiga masuk. Jadi untuk ngerebut pasangan atau gimana kan, di saat hatinya dia lagi kosong, bisa kan direbut dengan orang lain. Makanya apa-apa tuh mesti diomongin ke pacar, mau senang atau enggak diomongin baik-baik ya. Jadi biar kedepannya enak lancar. Jangan ke gua. Jangan ke dia. Waspada. Oke guys, kalau kalian punya opini lain atau ada komen lain ya bisa di komen kali ada yang kurang. Atau mau kita di curhat, sini. boleh juga curhat di komen. Ada hotline-nya kok di komen. Hotline-nya juga ada. Atau mau tahu dengan suara-suara aneh curhat di komen. yang tiba-tiba masuk. Atau berisik banget dari tadi nih. Siapa tahu ada yang Oceh mulu. ada yang penasaran sama gue kan nggak tahu Oke ya. guys, sampai ketemu Sampai lagi jumpa. di Oke. sesi retak selanjutnya ya. Like, subscribe jangan lupa. Oke, bye-bye. Bye.